Jarak dalam ruang. Pada pembahasan berikut, akan dipelajari bagaimana cara menggambar dan menghitung jarak-jarak dalam ruang. 1. Jarak titik ke titik. Jika titik A dan titik B berada dalam satu ruang, jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis AB. 2. Jarak titik ke garis. Jika sebuah titik A berada di luar garis G, garis AQ adalah garis yang tegak lurus terhadap garis G, maka jarak antara titik A ke garis G adalah panjang ruas AQ. Langkah-langkah untuk menggambar jarak titik A ke garis G adalah sebagai berikut. Pertama, buat bidang alfa yang melalui titik A dan garis G. Pada bidang alfa tersebut, buatlah garis AQ tegak lurus terhadap garis G. Dengan demikian, maka jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AQ. 3. Jarak titik ke bidang. Jika sebuah titik A berada di luar bidang alfa dan garis G melalui A tegak lurus dan menembus bidang alfa di titik Q, maka jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas garis AQ. Langkah-langkah untuk menggambar jarak titik A ke bidang alfa adalah sebagai berikut. Pertama, buat garis G yang melalui titik A dan tegak lurus bidang alfa. Garis G ini akan menembus bidang alfa di titik Q. Dengan demikian, maka jarak titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas garis AQ. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Bidang alas limas tegak TABCD berbentuk persegi panjang dengan AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 6 cm, dan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 13 cm. Tentukan panjang AC dan jarak titik puncak T ke bidang alas ABCD. Panjang AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga AC sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, AC sama dengan 10. Jadi, panjang AC sama dengan 10 cm. Jarak T ke bidang alas ABCD adalah TO, dengan O adalah titik potong diagonal-diagonal AC dan BD, sehingga segitiga TOC siku-siku di O. Panjang OC sama dengan setengah AC sama dengan 5 dan TC sama dengan 13 cm. Sehingga diperoleh TO sama dengan akar dari TC kuadrat dikurangi OC kuadrat. TO sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. TO sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Jadi, jarak titik puncak T ke bidang alas ABCD sama dengan TO sama dengan 12 cm. Beberapa kemungkinan kedudukan garis dan bidang menghasilkan besaran jarak. Jarak yang dimaksud antara lain 2 garis sejajar, 2 garis bersilangan, garis dan bidang sejajar, serta 2 bidang sejajar. 1. Jarak 2 garis sejajar. Jika garis G dan garis H sejajar, jarak antara garis G dan garis H dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, gambar bidang alfa yang melalui garis G dan garis H. Selanjutnya, buat garis K yang memotong tegak lurus terhadap garis G dan garis H. Titik-titik potong yang dihasilkan adalah titik A dan titik B. Dengan demikian, diperoleh bahwa jarak antara garis G dan garis H yang sejajar adalah panjang ruas garis AB. 2. Jarak 2 garis bersilangan. Jika garis G dan garis H bersilangan, jarak antara garis G dan garis H dapat digambarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buat garis G aksen yang sejajar garis G, sehingga memotong garis H membentuk bidang alfa. Selanjutnya, buat garis K yang tegak lurus terhadap G aksen dan H. Garis K dan H
akan membentuk bidang beta dan bidang beta ditembus oleh garis G di titik P. Kemudian, buat garis melalui P yang sejajar garis K sehingga memotong garis H di titik Q. Selanjutnya, buat garis PQ yang tegak lurus terhadap garis G dan juga terhadap garis H. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jarak garis G dan garis H yang bersilangan adalah panjang ruas garis PQ. 3. Jarak garis dan bidang yang sejajar. Jika garis G dan bidang alfa adalah sejajar, jarak antara garis G dan bidang alfa dapat digambarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ambil sembarang titik P pada garis G. Kemudian, buat garis K yang melalui titik P dan tegak lurus bidang alfa. Garis K tersebut akan memotong atau menembus bidang alfa di titik Q. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa panjang ruas garis PQ adalah jarak antara garis G dan bidang alfa yang sejajar. 4. Jarak dua bidang sejajar. Jika bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka jarak antara bidang alfa dengan bidang beta dapat digambarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ambil sembarang titik P pada bidang alfa. Selanjutnya, buat garis K yang melalui titik P dan tegak lurus bidang beta. Garis K tersebut akan memotong atau menembus bidang beta di titik Q. Dengan demikian, akan diperoleh bahwa jarak antara bidang alfa dan bidang beta yang sejajar adalah panjang ruas garis PQ. Untuk lebih memahami suatu jarak dalam bidang, perhatikan contoh berikut. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk-rusuk AB sama dengan 10 cm, BC sama dengan 8 cm, dan AE sama dengan 6 cm. Tentukan jarak garis DH dengan bidang BCGF dan jarak bidang EFGH dengan bidang ABCD. Garis DH dan bidang BCGF merupakan garis dan bidang yang sejajar. Karena DC tegak lurus garis DH dan DC tegak lurus bidang BCGF, maka jarak antara garis DH dengan bidang BCGF sama dengan panjang ruas garis DC. Dalam hal ini, ruas garis DC sama dengan panjang rusuk AB sama dengan 10 cm. Selanjutnya, bidang EFGH dan bidang ABCD adalah sejajar. Jarak antara bidang EFGH dan bidang ABCD ditentukan oleh panjang ruas garis AE atau BF atau CG atau DH. Karena AE tegak lurus pada bidang ABCD dan juga pada bidang EFGH, jadi jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH sama dengan panjang rusuk AE sama dengan 6 cm. Sebagai latihan, coba kerjakan soal berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. 1. Hitunglah jarak antara garis AC dengan garis EG. 2. Hitunglah jarak antara garis AF dan bidang CDHG. 3. Jika alfa adalah bidang yang melalui diagonal ruang AG dan sejajar dengan diagonal bidang BD, hitunglah jarak antara garis BD dengan bidang alfa.